Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal Aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita sama-sama berdoa, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis akan terjadi. Saya ulangi lagi supaya menjadi sugesti ya. Saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Iya, geser-geser, digeser-geser menjadi sesuatu yang spesial, yang istimewa untuk semua. Oke, buat yang mau konsultasi secara private silakan kontak Mbak Tati. Anda bisa tanyakan berapa biayanya dan berapa lama konsultasinya dan bagaimana cara transfernya ya. Oke, yang pertama adalah Aquarius, Queen of Pentacles, 100 koin. Ini adalah gambaran seorang perempuan yang sangat tangguh, sangat punya keinginan yang kuat dalam mencapai kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan. Bahkan orang melihatnya dia ini karakternya ambisius gitu ya. Tapi sesuatu kalau yang dikejar secara all out itu memang orang lihatnya akan sudut pandangnya ambisius banget. Padahal dia sedang mengerahkan segala energinya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan yang terpenting sih nggak merugikan siapapun ya. Jadi kalau hari ini Anda punya target besar tentang sesuatu hal pekerjaan, Anda fokus saja dan pastikan semua sudah disiapkan ya toolsnya supaya apa yang Anda lakukan tidak ada yang tertinggal atau tercecer atau kurang bahan atau kurang materi, jangan sampai seperti itu ya. Dan buat yang berpasangan, tekad Anda untuk bisa membuat dia terpenuhi segala hal yang diinginkan, perhatian, cinta, kasih sayang, bahkan berjuang untuk bisa memenuhi keinginannya secara hidup yang nyaman gitu ya. Anda bisa berupaya semaksimal mungkin tapi nggak ngoyo. Semoga hal ini akan mendapatkan respon positif dan apa yang diinginkan dia. Misalnya hari ini ingin bisa ngobrol lebih lama dengan Anda, kalau bisa memenuhinya kenapa tidak. Semoga ini adalah cara bagaimana Anda menjaga hubungan agar terjaga dengan baik ya. Buat yang lajang, kalau Anda berpikir masih fokus kepada karir ya, kepada pekerjaan supaya bisa melesat, supaya bisa sampai di posisi puncak, silahkan. Tapi kalau Anda sudah mulai menjaga sekali komunikasi yang sudah berjalan dengan baik, fokus, jangan sampai tersia-sia apa yang sudah diperjuangkan, sehingga kalau ini diusahakan dengan baik pendekatannya akan sukses ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces, strength, kekuatan, sesuatu yang membuat Anda betul-betul bisa merasa percaya diri, kuat, tangguh dalam menghadapi apapun. Anda yakin semuanya bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kendala apapun, dan ini basicnya adalah karena diri Anda sendiri mumpuni dan mampu untuk menyelesaikan tugas apapun di hari ini. Untuk yang berpasangan, support, dukungan, komunikasi yang kuat menjadi bagian memperkuat hubungan Anda dengan pasangan supaya tetap terjalin dengan baik, terawat dengan baik, dan kokoh hubungannya ya. Untuk yang lajang, kalau memang sudah waktunya, sudah jodohnya, sudah prosesnya, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kekuatan cinta akan menjadi satu pemicu untuk membuat Anda sukses dalam mendapatkan seseorang yang pas di hati, yang benar-benar cocok untuk bisa melangkah dalam kehidupan yang lebih berbobot lagi ya. Tapi kalau yang sekarang lebih mengerahkan
waktunya, pikirannya untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk bisnis, nggak apa-apa, karena Anda sendiri juga yakin kalau jodoh nggak akan kemana gitu ya. Yang berikutnya adalah Aries, Raja Koin, elemen tanah, terkait dengan materi. Ada sesuatu yang membuat Anda sadar bahwa dalam sebuah hubungan itu merupakan langkah yang konkret ya. Jadi dalam sebuah bisnis harus jelas arahannya. Jadi hubungan kerja, komitmen usaha harus pasti seperti apa yang diupayakan, yang diusahakan, sehingga target besar pun bisa tercapai sesuai harapan. Mudah-mudahan ini yang menjadi patokan Anda dalam menjalin hubungan bisnis, hubungan kerja, hubungan usaha dengan orang-orang yang berkompeten ya. Untuk yang berpasangan, hadapi segala sesuatu dengan pembahasan yang datang dari hati ke hati, tujuannya untuk sebuah hubungan yang sukses, diskusi yang berbobot, pembicaraan mengarah kepada quality time dan juga kualitas dari hubungan itu sendiri. Kalau memang ada diskusi-diskusi yang terkait dengan bagaimana ke depan bisa sukses, punya tabungan yang besar, punya tabungan untuk masa depan, punya rencana untuk sebuah kehidupan yang sejahtera, itu bagus banget kalau dibahas sama pasangan ya. Jadi bukan cuma berduaan mulu, ngomongin cinta melulu, ngomongin gangguan-gangguan, godaan-godaan melulu, tapi sudah mulai berpikir ke depan ya, visioner, bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu, bahkan sampai hari tua nanti. Ini pembahasan yang betul-betul luar biasa. Dibiasakan kalau kayak gitu, sehingga terhindar dari pembahasan yang nggak penting, marah-marah yang nggak jelas gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang menikmati kedudukan, sedang menikmati jabatan, sedang menikmati aktivitas yang betul-betul sibuk sekali, mungkin berpikir tentang calon pacar, calon pendamping hidup, mungkin belum ya, nggak apa-apa. Fokus saja sampai sudah waktunya, pasti akan memanggil hati Anda untuk menoleh melihat siapakah yang mampu membuat hati Anda tunduk gitu ya. Dan buat yang sudah mulai melakukan proses pendekatan, sabar, tenang, dan yakinlah kalau memang jodoh nggak akan kemana ya. Yang berikutnya adalah Taurus, 8 tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. Ini adalah dorongan yang kuat. Apapun yang Anda lakukan, hasilnya akan kembali pada Anda. Sesuatu yang besar, hasilnya akan besar. Sesuatu yang sungguh-sungguh, hasilnya akan total. Jadi kerahkan tenaga, pikiran, waktu Anda untuk membuat segala sesuatu sukses dan memberi manfaat yang besar ya. Kemudian untuk yang berpasangan, langkah, pikiran, tujuan, dan harapan Anda selalu terhubung dengan orang yang Anda sayangi, ingin bahagia bersama, ingin melangkah bersama, ingin sukses bersama, ingin membangun satu hubungan bahagia bersama. Semoga ini bisa diwujudkan dan diupayakan, diperjuangkan dari setiap harinya, sehingga terakumulasi akan menjadi satu kekuatan besar mencapai keberhasilan, termasuk di hari ini gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau mulai terkoneksi, terhubung dengan seseorang yang bikin Anda semangat, seru soalnya, asik orangnya, ngobrolnya nyambung, pikirannya nyambung, cerita-ceritanya nyambung, berarti ada sesuatu yang membuat Anda makin terbawa dalam suasana yang menyenangkan. Semoga ini bisa membuat Anda bersemangat untuk bisa makin dekat dengan orang yang betul-betul memiliki chemistry dengan Anda. Dan yang belum ada siapapun, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Bukan berarti nggak ada yang suka, tapi belum waktunya. Tapi begitu sudah tiba, nggak akan kemana deh kalau memang sudah ditentukan dia adalah jodoh Anda ya. Yang berikutnya adalah Gemini, 9 pedang. Ini ada sesuatu yang terlalu berat Anda pikirkan. Mungkin Anda merasakan segala sesuatu sendiri, tersiksa sendiri, harus menyelesaikan sendiri, menuntaskan masalah sendiri. Bahkan mungkin karena Anda
salah satu orang yang perfeksionis ya, ada di antaranya yang perfeksionis, itu mikirnya bikin capek sendiri, menguras tenaga sehingga lelah yang tak berujung gitu ya. Kalau bisa coba untuk lebih rileks, melihat kenyataan, melihat di luar sana ternyata ada kok yang mampu menyelesaikan masalah yang seperti Anda, bahkan mungkin lebih berat lagi. Nah, dengan sudut pandang, cara pandang seperti itu, Anda tidak akan terjerembab atau mengubur diri di dalam kedukaan atau kesedihan yang menurut pikiran atau mindset Anda ya. Jadi coba diurai satu persatu, setiap masalah selalu kok ada jawabannya, ada jalan keluarnya. Harus optimis ya. Buat yang berpasangan, jika ada problem atau masalah yang membuat Anda kesal, marah, tapi nggak bisa ngomong, akhirnya ngebatin sendiri, coba belajar lebih tenang, tarik nafas, kemudian hembuskan pelan, dan temukan keberanian atau cara untuk bisa diskusi, bicara dengan pasangan dan mengatakan ada sesuatu yang membuat hati Anda terusik, membuat hati Anda tidak nyaman, dan dengan cara seperti ini, mungkin pasangan Anda bisa menerima dengan lebih nyaman gitu ya, nggak marah, nggak merasa dipojokkan, sehingga masalah yang Anda pikir itu besar ternyata lebih mudah diselesaikan kalau dibahas dengan cara yang enak gitu, cara yang membuat pasangan pun nyaman ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini belum membuka hati, belum berani serius, belum siap untuk menjajaki karena masih takut gagal lagi, Anda tidak usah paksakan diri, nggak usah melihat orang lain kok sudah, saya belum gitu, nggak usah ya. Fokus pada kehidupan pribadi Anda, menata diri, menata kehidupan, menata hati. Begitu semua sudah tertata, begitu Anda siap buka hati, move on, dan yakinlah Anda bisa lebih bahagia daripada sebelumnya. Yang berikutnya adalah Cancer. As koin, elemen tanah, terkait dengan materi, ada persembahan yang begitu indah untuk hidup Anda. Kalau betul ingin direalisasikan menjadi satu berkah, lakukan yang terbaik hari ini dan buktikan bahwa apapun yang Anda lakukan memang untuk kebaikan bersama, memang untuk kemajuan dan langkah hidup diri Anda, dan juga demi kebaikan siapapun yang terlibat dalam aktivitas Anda di hari ini. Dan buat yang berpasangan, support besar, keperhatian, cinta, dan dukungan yang besar dari Anda membuat dia merasa bahagia dan berarti, menjadi milik Anda yang paling diprioritaskan dan paling utama. Semoga ini akan menjadi tumbuh menjadi sebuah kekuatan cinta yang tidak ada duanya. Untuk yang lajang, kalau ada beberapa hal yang membuat Anda tertarik dan hati Anda sepertinya merasa ada chemistry dengan seseorang yang mulai akrab, sering bicara dengan Anda, maka tunjukkan niat tulus Anda, niat yang murni untuk bisa makin sering bersama, komunikasi, dan komunikasinya sudah mengarah bahwa Anda ada rasa tertarik. Gak usah malu ya, karena sinyal-sinyal itu penting buat orang yang sebetulnya juga mempunyai rasa suka terhadap Anda. Dengan cara seperti ini justru dia akan tahu bahwa Anda punya perhatian khusus. Nah, buat yang belum ada sama sekali yang dekat, gimana Mbak? Jangan-jangan saya emang gak ada jodoh. Oh, belum tentu. Ini artinya mungkin sekarang Anda lebih fokus kepada pekerjaan, kepada karir, kepada orang tua yang ingin dibantu supaya bisa lebih lega ketika Anda harus membangun kehidupan sendiri. Orang tua sudah mandiri gitu ya, orang tua sudah tinggal dibantu dari jauh, karena sekarang biasanya Anda yang membantunya, menopangnya gitu, dan Anda sudah cukup lama bersama orang tua, sehingga ketika Anda berpikir punya pasangan atau pacar, berarti ke depan saya harus hidup membangun satu rumah tangga. Terus gimana orang tua saya? Pasti banyak yang seperti itu ya. Yakinlah proses hidup itu berjalan. Ketika kita memang harus terbang, kita akan terbang. Tapi hubungan dengan orang tua, kalau ingin membantu juga tidak akan putus selama kita tidak ada masalah atau kita masih sanggup untuk membantunya. Karena orang tua kadang-kadang maklum kalau anaknya tiba-tiba ada masalah, ada kendala, ada kesulitan, dan pasti ada jalan ya.
Giliran Leo, saya akan ambil satu kartu, 3 koin. Elemen tanah terkait dengan materi, dialog yang diutamakan, yang diprioritaskan dalam komunikasi hari ini. Mungkin dalam hal pekerjaan, kontrak kerja, pertemuan atau meeting, kemudian penawaran, penjualan. Ini dibutuhkan sekali cara menjelaskan yang tepat sasaran dan juga penjelasan dari misalnya ada persoalan yang tidak dipahami, Anda bisa dengan jelas gamblang menyampaikannya satu persatu. Mudah-mudahan yang menjadi PR untuk hari ini bisa terselesaikan dan punya bobot yang makin meningkat, punya hasil yang makin bertambah ya. Untuk yang berpasangan, selalu saya katakan bahwa komunikasi itu nomor 1. Kalau ada sesuatu harus clear, jelas, dan ini akan meningkatkan kualitas hubungan Anda. Hubungan kalau komunikasinya tersendat karena ada salah paham, ada curiga, ada kemarahan, ini justru berbahaya karena akan mudah sekali membuat gesekan dan membuat masalah baru dalam hubungan. Semoga ini tidak terjadi pada hubungannya Leo. Di sini malah justru komunikasinya dijaga sekali supaya tidak muncul pertengkaran atau perselisihan dan satu sama lain saling mengerti bagaimana cara menjaga sebuah hubungan agar makin berkualitas. Buat yang lajang, kalau saat ini masih sibuk dengan pekerjaan, transaksi, usaha, hasil, target yang ingin dicapai, mungkin sama sekali belum memikirkan bagaimana mendapatkan seorang pendamping hidup, seorang kekasih. Lanjutkan saja karena jika sudah waktunya itu alami kok. Anda pasti akan ada alarm di dalam hati merasa lonely dan butuh seseorang menjadi someone special. Tapi kalau ada yang lagi penjajakan, pendekatan karena ada yang kenalin, ada kenalan atau ada teman yang membuat Anda jadi makin akrab dengan seseorang dan ada getar-getar rasa, semoga saja pendekatannya sukses ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Betul ya, Virgo? The Empress, permaisuri. Ini adalah gambaran di mana hari ini Anda merasakan kebahagiaan, kemakmuran, sisi positif dari langkah yang ditetapkan, banyak yang memperhatikan dan Anda sumber dari progres apa yang diperjuangkan. Semoga saja ini merupakan sinyal di mana Anda akan terus berhasil dan sukses dalam mencanangkan kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan apapun yang Anda lakukan ya. Dan buat yang berpasangan, posisikan dia sebagai seseorang yang istimewa dan membuat Anda bergairah juga bahagia karena hidup bersama orang yang memberi semangat lahir dan batin dan mempunyai fokus yang sama, tujuan yang sama, yaitu bahagia dari waktu ke waktu. Untuk yang lajang, nah simbol kecantikan, kemakmuran, kesuburan, kebahagiaan, sukacita, dan juga kemakmuran, ini mungkin masih diliputi perasaan seperti ini buat yang lajang. Jadi kalau sekarang masih sukses di karir, jadi belum mau diganggu yang namanya pacaran, yang namanya pasangan, nggak apa-apa. Tapi buat yang sekarang ini lagi asik-asiknya, seru-serunya PDKT, kayaknya lagi berwarna-warni rasanya, setiap hari indah rasanya karena ada yang memperhatikan. Mudah-mudahan pendekatannya sukses dan urusannya serius untuk menjadikan seseorang tersebut sebagai pendamping hidup ya. Yang berikutnya adalah Libra. The Hierophant atau pendeta hari ini sepertinya kental sekali rasa kebatinan spiritual, spiritual dan juga unsur yang didominasi oleh rasa terhalus di dalam diri Anda. Semoga ini yang membuat Anda sadar bahwa setiap waktu itu harus mengarah kepada kehidupan yang meningkat, kehidupan yang berbobot, kehidupan yang berkualitas, dan Anda akan meyakini bahwa yang Anda lakukan benar dan juga tepat sasaran. Untuk yang berpasangan, komitmen, kata-kata, ucapan, ikrar suci, dan tekad untuk membahagiakan orang yang dicintai tidak akan membuat Anda lupa bagaimana untuk terus menjaga hubungan yang sudah dibina.
hubungan yang sudah disatukan dalam cinta. Semoga tidak akan ada friksi atau gesekan dan juga gejolak yang berarti dalam hubungan ya. Untuk yang lajang, Anda sedang merasa berada dalam kenyamanan, merasa dalam kecukupan, merasa di situasi yang seru dan asik bersama orang-orang yang membuat Anda happy, tapi berpikir tentang pacar belum Mbak Endang? Nggak ketemu, boro-boro, di kantor aja nggak ada. Wah, nggak usah gelisah ya, fokus saja, tapi bergaul penting. Siapa tahu dari proses pergaulan yang luas Anda bertemu dengan seseorang yang sehati ya. Kemudian untuk yang sudah melakukan proses pendekatan, mulailah berpikir bagaimana hubungan pendekatan ini berprogres ke arah yang jelas, dan Anda mulai mengarah bahwa kalau memang menjadi lancar hubungannya, diarahkan untuk menjadi calon atau kandidat pendamping hidup Anda ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. 10 tongkat. Ada beban yang membuat hari ini rasanya diliputi gemes, emosi, kesal, marah, atau ketidaknyamanan akan sikap seseorang yang menurut Anda kok nggak berubah ya, kok ngeselin ya, kok bikin susah melulu gitu ya. Kalau Anda merasa seperti ini, menjauhlah sejenak supaya nggak makin kusut, nggak makin crowded di kepala atau pikiran Anda ya. Karena orang-orang yang sebetulnya membebani hati dan pikiran, sementara waktu sebetulnya jangan terlalu sering bersinggungan, karena akan membuat pikiran Anda itu makin tegang. Kalau Anda menjauh mungkin lebih rileks, lebih lega hati, lebih mudah memikirkan hal-hal yang positif, yang penting untuk dilakukan. Jadi kalau memang Anda merasakan hal-hal yang justru memberatkan langkah, menghindar sementara, bukan berarti memusuhi, karena Anda butuh ruang pribadi, ruang yang nyaman, hati yang tenang, supaya langkah hidupnya bisa clear gitu ya, langkahnya jelas ke depan. Untuk yang berpasangan, ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang membuat marah dan mengganggu ketentraman atau keharmonisan hubungan. Jangan dibiarkan berlarut-larut, harus bisa duduk bersama, bahas, diskusikan sampai ketemu solusinya, dan sepakat berkomitmen untuk menuntaskan bersama-sama berdasarkan rasa cinta dan tekad untuk membuat satu sama lain bahagia dan saling percaya ya. Untuk yang lajang, kalau memang belum sanggup untuk membangun satu hubungan, mungkin harus di recovery hatinya yang sudah marah, sakit hati terhadap seseorang, mungkin mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan. Jadi Anda jangan paksakan diri untuk membangun satu hubungan yang baru, karena sudah pasti Anda akan nengok lagi ke belakang, akan bandingkan lagi ke belakang, jangan-jangan sama yang waktu itu, jangan-jangan dia hianat, jangan-jangan gak setia. Itu yang akan mengganggu hubungan yang akan dijalani. Jadi selesaikan dulu ya, selesaikan dengan diri Anda, dengan hati Anda, sampai Anda yakin ya saya sudah move on kok. Oke ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. The High Priestess, pendeta wanita. Ini unsur spiritualnya kental sekali, mengingatkan Anda hari ini untuk tenang, jangan gerasa-gerusu, jangan mengambil keputusan gegabah, jalani dengan penuh kesadaran bahwa setiap langkah hidup Anda adalah penugasan yang harus dikerjakan dengan total, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen. Semoga lancar dan sukses. Untuk yang berpasangan, ini juga mengingatkan untuk kembali kepada ikrar suci atas cinta yang Anda jalani bersama orang yang Anda pilih untuk menjadi seseorang yang spesial dalam kehidupan Anda. Jangan sampai Anda jadi tidak komit ya, tidak memenuhi apa yang diikrarkan. Dan ini harus terus dipegang teguh bahwa fondasi cinta adalah memegang teguh komitmen yang diikrarkan bersama. Untuk yang lajang, kalau sudah mulai mikir, seru juga ya kalau sudah punya pasangan gitu, mau juga mencari seseorang yang bisa menjadi pelabuhan cinta, pelabuhan hati, bisa hidup bersama dengan orang yang sesuai dengan apa yang diinginkan, maka mulailah membuka hati,
Kalau ada yang lagi dijajaki, dekati sampai Anda yakin orang ini pas tuh ya, cocok tuh. Nah, dekati sampai yakin dan bisa jadian gitu ya. Kalau yang belum juga menemukan, sabar, tenang, gak usah panik. Soalnya ada yang sampai nanya, Mbak, jangan-jangan jodoh saya emang udah gak ada di dunia ini. Berat amat sih. Jangan sampai memutus harapan sendiri. Harus yakin Tuhan pasti sudah mempersiapkan seseorang yang baik untuk hidup Anda ya. Oke, yang berikutnya Capricornus. The Emperor, Raja di Raja. Gambaran dimana hari ini Anda tuh semangat, kuat, tegar, sungguh-sungguh ingin menyelesaikan tugas-tugas yang ingin dituntaskan berdasarkan apa yang Anda mampu untuk menyelesaikan. Semoga betul-betul komit dan Anda mampu menuntaskannya di luar dari ekspektasi orang lain. Wow, hasilnya gitu ya. Jadi jangan buang waktu percuma, jangan leye-leye, leha-leha. Fokus target terbesar apa yang ingin Anda lakukan dan Anda wujudkan agar terlaksana dengan baik. Untuk yang berpasangan, mendominasi sebuah hubungan akan membuat pasangan merasa terintimidasi ya. Lebih baik luaskan hati, luaskan pikiran, luaskan rasa Anda sehingga pasangan merasa nyaman dan tentram bersama Anda tanpa berusaha mendominasi hubungan ini dan ciptakan keseruan-keseruan atau obrolan-obrolan yang membuat bahagia di hati ya. Untuk yang lajang, kalau memang saat ini Anda merasa I'm happy, I'm single and very very happy, tapi bukan berarti tidak perlu pasangan ya. Pasti ada satu waktu di mana Anda kok malah lonely, malah rasanya sunyi. Berarti di situ ada panggilan tuh. Coba dicari bagaimana cara menemukan belahan jiwamu, bagaimana menemukan soulmate-mu. Disitulah hati kita tunduk dan mengakui bahwa ternyata kita tidak bisa sendiri. Kalau sudah seperti itu, berarti mulai buka hati ya. Peluang kalau untuk yang sedang menjajaki, tahapan-tahapannya harus pakai hati. Kapan berkomunikasi dengan baik, kapan Anda harus tenang dulu. Jangan dihantam, dihajar, terus nanti orang mikir, lu agresif amat sih. Jangan sampai seperti itu ya. Dibawa enjoy, tapi arahnya pasti. Oke, dari semua yang dibacakan, dari apa yang saya paparkan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati atau apalagi di pikiran. Terus ada yang merasa nggak ada resonansinya, ya sudah, singkirkan saja. Tapi kalau ada yang baik, ada yang memberikan support, ada yang menjadikan itu arahan, aminkan semoga mewujud nyata yang baik-baik. Dan jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Yang mau konsultasi secara private, tanya ke Mbak Tati berapa biayanya, bagaimana transfernya, berapa lama konsultasinya. Setengah jam tuh biasanya ya, per setengah jam sekian gitu. Dan kalau mau WhatsApp di 087885001208. Mbak Tati itu asisten administrasi ya. Ada yang sering Mbak Tati ya, Mbak Tati Mbak Endang bukan. saya Mbak Tati ya. Oke, pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.